Masih bersama AF Tekno. Ya, pada video sebelumnya kita sudah membahas apa itu ChatGPT dan bagaimana melakukan registrasi pada ChatGPT. Nah, pada video kali ini bagaimana kita memanfaatkan fitur tersebut dalam penulisan karya ilmiah ataupun skripsi. Yuk, kita lanjut ke tutorialnya. Ya, oke teman-teman. Di video sebelumnya kita sudah membahas apa itu ChatGPT dan bagaimana membuat akun ChatGPT. Nah, di video kali ini bagaimana kita memanfaatkan dari ChatGPT ini dalam penulisan skripsi ataupun karya ilmiah. Nah, langsung saja kita ambil contohnya. Misalkan aku itu adalah lulusan dari teknik informatika. Nah, misalkan nih, ketika ada mahasiswa mau mencari referensi atau rekomendasi judul untuk teknik informatika, maka kita gunakan saja ChatGPT ini. Kita langsung ketikkan saja, misalkan rekomendasi judul skripsi jurusan teknik informatika. Nah, ini kita langsung cari. Nah, maka ChatGPT ini akan secara otomatis memberikan beberapa rekomendasi judul yang bisa kita gunakan dalam penulisan skripsi. Nah, dia akan terus mengetik ya. Di sini ada 10 rekomendasi yang diberikan. Nah, kita coba baca satu persatu ya. Di sini ada pengembangan sistem informasi akademik berbasis web menggunakan framework Laravel. Baru yang kedua adalah analisis perbandingan algoritma klarifikasi data mining pada database penyakit jantung. 3. Rancang bangun aplikasi pendeteksi kepadatan lalu lintas pada jalan raya. 4-10 dan selanjutnya ya, kawan-kawan. Nah, ketika judul ini sudah direkomendasikan kepada kita, kita lihat lagi dengan studi kasus yang telah kita adopsi di perkuliahan. Kira-kira ada nggak dari 10 judul ini yang sinkron atau yang bisa kita ambil, ya mungkin sedikit yang bisa kita ganti, cocok atau bersinggungan atau berkaitan dengan kayak mungkin kasus-kasus yang telah kita teliti selama di perkuliahan gitu ya, misalkan seperti itu. Nah, misalkan kita ambil dari 10 rekomendasi ini adalah kalau tujuannya adalah pengembangan aplikasi penerimaan mahasiswa baru dengan metode Fuzzy Logic. Kita pakai yang mana ya? Perancangan sistem informasi pemetaan posisi karyawan menggunakan global positioning sistem GPS dan web GIS. Oke, misalkan saja kita ambil judul di nomor 2, analisis perbandingan algoritma klarifikasi data mining pada database penyakit jantung. Nah, setelah kita sudah menentukan judul dari skripsi kita, maka coba kita ketikkan bab 1 dari, kita ketikkan lagi judul yang mau kita masukin sebagai judul skripsi kita, analisis perbandingan algoritma klarifikasi data mining pada data set penyakit jantung. Oke, lalu kita tekan enter. Nah, ini tadi dia akan memberikan
memberikan masukan bab 1 itu apa saja sih di dalamnya, kemudian ChatGPT ini mulai mengetikkan mulai dari pendahuluan ya, latar belakang penyakit jantung itu apa, kemudian dia mengambil data dari mana, seperti itu, rumusan yang digunakan, rumusan masalah apa, seperti itu. Jadi dia terus mengetik ya, tujuan penelitiannya seperti itu ya, kemudian nanti dia menggunakan metode penelitiannya apa juga. Coba kita lihat dulu ya. Oke, nah jadi di bab 1 ini udah sampai dia 15 ya, di batasan penelitian. Nah ini teman-teman, walaupun demikian ini teman-teman harus analisis dulu ini ya, data-data ini. Walaupun ChatGPT ini adalah OpenAI ya, artificial intelligence, artinya kecerdasan buatan, tetapi kita juga harus cross check lagi apakah memang data ini bisa kita masukin sebagai skripsi kita atau karya ilmiah kita. Nah kalau misalkan kita sudah masukin di bab satunya, bagaimana kalau misalkan di bab 2-nya? Coba ini kita copy dulu ya, biar kita nggak balik-balik ngetik ya. Ini kita copy dulu ya, ini kita copy, lalu untuk bab 2-nya coba kita ketik bab 2 dari kemudian Ctrl V saja. Nah, dia akan coba mengetikkan kembali apa sih di dalam bab 2 untuk judul analisis tersebut. Nah, ini dia memberikan masukan tentang tinjauan pustaka. Ya, kita biarkan dulu ya. ChatGPT ini memberikan rekomendasi apa saja yang bisa dimasukkan ke dalam bab 2. Oke, setelah bab 2 selesai, diketik otomatis oleh ChatGPT ya, ini cukup panjang ya, lumayan panjang yang diberikan dari ChatGPT, tetapi ini kalau kita lihat di tinjauan pustaka ini adalah data-data dari algoritma klarifikasi, kemudian dataset penyakit jantung, kemudian perbandingan algoritmanya ya. Ini kalau untuk sebuah skripsi ini masih sangat kurang sebenarnya kawan-kawan, tapi nggak apa-apa, sebagai rekomendasi atau sebagai referensi juga nggak apa-apa. Kemudian coba kita masukin untuk bab 3-nya, bab 3 dari judul yang telah kita pilih. Maka untuk bab 3-nya apa yang akan diberikan, yaitu adalah metodologi penelitian. Untuk metodologi penelitian di sini ada desain penelitian, data penelitian, kemudian ini seperti melakukan survei ya. Jadi indikator surveinya adalah dari age, usia, jenis kelamin, kemudian golongan darah tadi, kemudian banyak lagi ya indikator yang menjadi data survei ya. Kemudian ada evaluasi model seperti apa yang digunakan, kemudian
hasilnya harus dievaluasi agar dia lebih akurat menjadi suatu karya ilmiah atau skripsi. Nah, kemudian setelah bab 3, ini kita coba di bab 4. Di bab 4 dari judul yang kita pilih, apa yang akan keluar di bab 4? Nah, hasil dan pembahasan di bab 4. Nah, jadi di bab 4 ini, hasil penelitian, ChatGPT ini juga langsung membuatkan tabel. Jadi ada algoritma klarifikasi, akurasi, precision, kemudian ada recall, F1 score. Nah, jadi di situ dia sudah menuliskan nilai-nilai dari setiap indikator. Nah, artinya ketika kita seorang mahasiswa yang ingin melakukan yang namanya penelitian terhadap karya ilmiah atau skripsi kita harus memiliki yang namanya data yang valid, ya, berdasarkan data yang sudah kita uji. Nah, walaupun ChatGPT ini sebenarnya mempermudah atau memperingkas pekerjaan ataupun sangat membantu dari siapapun ya, tetapi kita juga harus butuh data ujinya, data uji yang valid gitu ya, tidak hanya di dalam fitur pembantu ya seperti ChatGPT ini gitu. Dan terakhir coba kita tanya, setelah bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, yang mungkin nanti ada bab 5 dan bab 6 ya. Tapi di sini kita coba tanya, ketika si ChatGPT ini memberikan rekomendasi, ada nggak referensi yang bisa kita adopsi sebagai referensi yang akan kita masukkan ke dalam daftar pustaka? Coba kita tanya, referensi dari judul yang kita pilih tadi. Coba. Nah, di sini beberapa referensi sudah dikeluarkan dari ChatGPT ini ya. Ada penulisnya, kemudian judul bukunya, kemudian tahun berapa, ada berapa, ini ada 5 referensi ya. Ini referensi dari internasional semua. Kita belum lihat referensi dari Indonesia. Maksudnya buku terbitan Indonesia ya, ini masih dari luar semua. Ada 9 referensi yang diberikan. Oh, ini tadi ada nih satu kayaknya dari Indonesia nih. Prahasta Hartanto. Nah, ini nama orang Indonesia nih, dan Nurdin nama orang Indonesia. Ya, mungkin ada mungkin ada beberapa ya nama orang Indonesia, tapi kayaknya terlewatkan ini. Saya ngebacanya terlewatkan ya. Nah, seperti itu. Jadi kawan-kawan, seperti yang kita ketahui, memang ketika kita ingin membuat karya ilmiah ataupun skripsi, kita harus bisa mempertanggungjawabkan. Artinya tidak karya ilmiah abal-abal yang kita hasilkan. Misalkan kita seorang programmer, artinya kita harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita buat. Nah, seperti itu. Sama seperti ini. Dari judul yang kita pilih tadi adalah coba kita scroll lagi ke atas nih, yang nomor 2, analisis perbandingan algoritma klarifikasi data mining pada dataset penyakit jantung. Artinya untuk masuk ke dalam penelitian ini kita harus memiliki data orang yang punya penyakit jantung, kan seperti itu. Nah, apakah data orang yang memiliki penyakit jantung ini kita dapatkan memang dari rumah sakit, dari dinas kesehatan, atau kita melakukannya dari survei orang-orang yang memang memiliki riwayat penyakit jantung. Nah, seperti itu. Nah, walaupun ini sangat mempermudah, tetapi tetap kita harus melakukan yang namanya penelitian ataupun survei langsung. Nah, begitu teman-teman. Oke, teman-teman. Mungkin ini saja dulu yang bisa kita coba cari ya dalam pembuatan skripsi ataupun karya ilmiah. Nah, kedepannya nanti aku coba beberapa lagi informasi ya, mungkin di video selanjutnya aku akan mencari yang namanya apa sih kelebihan dari ChatGPT ini sampai banyak yang mengatakan bahwa ChatGPT ini akan mengalahkan Google.
Nah, kita harus melakukan survei, kita harus melakukan analisis di mana yang menyebabkan Google ini akan kalah dari ChatGPT. Nah, di video selanjutnya kita akan membahas itu. Ya, itulah tadi video tutorial bagaimana memanfaatkan ChatGPT OpenAI sebagai penulisan skripsi ataupun karya ilmiah. Nah, di video selanjutnya kita akan membahas apa kelebihan dan apa kekurangan ChatGPT OpenAI dibandingkan Google. Oke, sampai ketemu di next video. Dan tentunya terima kasih.